Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Hananda Pratiwi dari kelas Pengembangan Sistem Informasi R02. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan ringkasan materi pertemuan ke-9 hingga materi pertemuan ke-15 untuk memenuhi tugas 2. Pada materi pertemuan ke-9, yang akan dibahas adalah yang pertama pengembangan perangkat lunak, yang kedua perancangan perangkat lunak, yang ketiga pengkodean perangkat lunak, dan yang keempat pengujian perangkat lunak yang merupakan bagian dari tahap perancangan sistem yang lebih rinci dari SDLC. Sekarang akan saya bahas lebih lanjut. Yang pertama, pengembangan perangkat lunak atau software development. Pada tahap ini, tim proyek sistem mungkin mulai mencari perangkat lunak yang mendukung spesifikasi rancangan sistem dan berjalan pada rancangan arsitektur komputernya. Nah, sumber perangkat lunak ini terdiri dari yang pertama ada perangkat lunak komersial dari vendor, dan yang kedua ada perangkat lunak pesanan dikembangkan secara in-house. Nah, untuk perangkat lunak komersial dari vendor ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama ada reliabilitas, yang kedua ada estimasi biaya dan waktu, yang ketiga ada implementasi yang cepat, lalu yang keempat ada penghematan biaya. Sedangkan untuk kekurangannya sendiri itu yang pertama ketergantungan vendor, lalu yang kedua ada kesesuaian rancangan sistem yang tidak baik, dan yang ketiga biaya tidak langsung dari kerusakan SDLC. Lalu perangkat lunak pesanan atau customized software ini dibangun mengikuti 3 tahapan dari software development lifecycle. Tahap pertama ini ada rancangan atau desain, tahap kedua ada kode atau code, dan tahap ketiga ada uji atau tes. Nah, pada tahap pengembangan perangkat lunak juga perlu pendekatan organisasional. 3 cara untuk mengorganisasi tim pemrograman, yaitu yang pertama ada tim pengembangan program atau program development team. Ini dikelola oleh manajer tim dan didukung oleh perancang, pengkode, dan penguji. Berikut susunannya. Lalu yang kedua ada tim programmer kepala atau chief programmer team. Dibentuk dari kepala pemrograman yang didukung oleh asisten utama, dan kedua orang tersebut didukung oleh pemrograman pendukung yang mengkode modul-modul tingkat rendah. Tim ini juga didukung oleh pustakawan, administrator, editor, dan clerk program. Berikut susunannya. Dan yang ketiga, ada tim pemrograman bersama yang terdiri dari 5 programmer. Dan berikut susunannya. Tahap pengembangan perangkat lunak ini juga memperhatikan produktivitas, di mana rumusnya yaitu output yang dihasilkan dibagi oleh input yang dikonsumsi. Lalu diperhatikan juga kualitas perangkat lunak yang terdiri dari dimensi pemakai, dimensi rancangan, dan dimensi nilai tambah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perancangan perangkat lunak. 2 pendekatan rancangan perangkat lunak ini, yang pertama ada perancangan terstruktur berorientasi pada proses dan data. Alat yang digunakan berupa DFD, ERD, STD, dan bagian terstruktur. Nah, karakteristiknya ini yang pertama, modul disusun secara hierarkis. Lalu yang kedua, menggunakan logika call or perform based. Yang ketiga, menggunakan alur kendali. Yang keempat, repetisi dalam satu modul. Lalu kedua, ada perancangan berorientasi objek yang berorientasi pada objek. Alat yang digunakan adalah DFD, ERD, STD, bagian terstruktur, dan pseudocode. Tahapannya yang pertama mendeskripsikan objek, kelas, atribut, dan daftar operasi. Lalu yang kedua, memodelkan relasi antara objek dan kelas. Lalu yang ketiga, memodelkan pewarisan. Dan yang keempat, menggabungkan faktor Moore atau dimensi rancangan. Selanjutnya ada pengkodean perangkat lunak. Bahasa pemrograman yang digunakan terdiri dari 3GL, 4GL, dan OOP. Nah, OOP ini juga dibagi menjadi 2 jenis, yaitu ada hybrid dan murni. Lalu ada pengujian perangkat lunak. Metode merancang test case terdiri dari yang pertama ada white box testing dan yang kedua ada black box testing. Nah, white box testing ini merupakan metode pengujian
yang membutuhkan pengetahuan internal tentang kemampuan sistem dan pemrograman. Lalu untuk black box testing ini, metode pengujian perangkat lunak yang digunakan untuk menguji perangkat lunak tanpa mengetahui struktur internal kode atau program. Lalu untuk tahapan pengujian terdiri dari yang pertama ada pengujian modul, yang kedua ada pengujian integrasi, yang ketiga ada pengujian sistem, dan yang terakhir ada pengujian penerimaan. Kita lanjut ke materi pertemuan 10 yang akan membahas lanjutan dari tahap sebelumnya, yaitu implementasi perangkat lunak. Proses implementasi terdiri dari perencanaan dan pengeksekusian. Lalu bagian pokok implementasi yang diperlukan pertama persiapan tempat. Lalu yang kedua ada pelatihan personil. Yang perlu diberi pelatihan yang pertama ada personil teknis yang akan mengoperasikan dan memelihara sistem tersebut. Lalu ada pekerja dan supervisor yang akan berinteraksi langsung dengan sistem. Lalu juga ada manajer umum dan pihak luar yang berinteraksi langsung dengan sistem. Ketiga, persiapan atau pembuatan dokumentasi yang berisi materi penjabaran cara beroperasi sebuah sistem. Tujuan dari dokumentasi sendiri adalah yang pertama ada pelatihan, yang kedua ada pengkomunikasian, yang ketiga ada penetapan standar kinerja, yang keempat, pemeliharaan sistem, dan yang terakhir ada referensi historis. Lalu selanjutnya diperlukan konversi file dan sistem. Terdapat 4 metode mengkonversi sistem baru. Yang pertama ada konversi langsung, yaitu berarti sistem lama dihentikan dan sistem baru mulai dioperasikan. Lalu yang kedua ada konversi paralel, yang berarti sistem lama dan sistem baru ini dioperasikan secara bersamaan selama periode tertentu, sehingga dapat mengurangi resiko terjadinya kesalahan pada sistem yang baru. Lalu ada konversi phase-in, yaitu penerapan masing-masing modul sistem secara urut, dan hal ini dilakukan secara bertahap. Selanjutnya ada konversi pilot. Ini dilakukan apabila beberapa sistem yang sejenis akan diterapkan di beberapa area yang terpisah. Lalu metode dasar konversi file dibagi menjadi 2. Yang pertama ada konversi file total, di mana metode ini bisa digunakan pada semua metode konversi sistem. Lalu yang kedua ada konversi file gradual, di mana metode ini dapat digunakan pada metode konversi sistem paralel dan phase-in. Bagian pokok implementasi yang diperlukan terakhir ada peninjauan pasca implementasi. Cakupan area peninjauan pasca implementasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, faktor-faktor sistem. Yang kedua, komponen rancangan sistem. Yang ketiga, keakuratan estimasi. Yang keempat, tingkat dukungan. Selanjutnya, saya akan membahas materi pertemuan 11 yang merupakan tahapan terakhir dari SDLC, yaitu pemeliharaan sistem. Pemeliharaan sistem berawal begitu sistem baru menjadi operasional dan berakhir masa hidupnya. Jenis pemeliharaan itu sendiri ada adaptif, korektif, penyempurnaan, dan preventif. Tahapan siklus hidup pemeliharaan sistem atau SMLC. Yang pertama ada memahami permintaan pemeliharaan. Yang kedua, mentransformasi permintaan pemeliharaan menjadi pengubahan. Lalu yang ketiga, menspesifikasikan perubahan. Yang keempat, mengembangkan perubahan. Yang kelima, menguji pengubahan. Yang keenam, melatih pengguna dan melakukan tes penerimaan. Yang ketujuh ada pengkonversian dan meluncurkan operasi. Lalu yang kedelapan ada mengupdate dokumen, dan yang terakhir melakukan pemeriksaan pasca implementasi. Pendekatan untuk menyusun pemeliharaan sistem terbagi menjadi 3. Yang pertama ada pendekatan pemisahan, yang kedua ada pendekatan gabungan, dan yang terakhir ada pendekatan fungsional. Lalu terdapat 5 case tools yang membantu pemeliharaan sistem.
Yang pertama ada rekayasa maju, yang kedua ada rekayasa mundur, yang ketiga ada rekayasa ulang, yang keempat ada restrukturisasi, dan yang kelima ada sistem pakar pemeliharaan. Untuk mengelola pemeliharaan sistem dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan kegiatan pemeliharaan sistem. Yang kedua, mengawali dan merekam kegiatan pemeliharaan sistem tidak terjadwal. Yang ketiga, menggunakan sistem perangkat lunak helpdesk. Yang kelima, mengevaluasi aktivitas pemeliharaan sistem. Yang keenam, mengoptimalkan program pemeliharaan sistem. Kita masuk ke materi 12. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan mengenai perancangan sistem. Perancangan sistem ini dapat diartikan sebagai tahap setelah analisis dari bagian siklus pengembangan sistem. Tahap perancangan atau desain sistem ini memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan kepada pemakai sistem. Dan yang kedua, untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pemrogram komputer. Nah, perancangan sistem ini dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada perancangan sistem secara umum dan yang kedua ada perancangan sistem secara rinci. Di materi 12 ini akan membahas mengenai perancangan sistem secara umum. Di perancangan sistem secara umum terdapat 3 kategori desain sistem. Yang pertama ada global based system, yang kedua ada group based system, dan yang ketiga ada local based system. Terdapat 4 kunci elemen dari Rapid Application Development atau RAD untuk mendesain sistem. Yang pertama ada JAD atau Joint Application Development, yang kedua ada SWOT atau Specialist with Advanced Tools Teams, yang ketiga ada CASE atau Computer Aided System and Software Engineering tools yang digunakan oleh tim SWOT untuk menambah produktivitas dan kualitas kerja dari membangun sistem. Lalu yang terakhir ada prototyping. Tahapan perancangan sistem ini terdiri dari satu perancangan output. Yang harus diperhatikan dalam perancangan output ini, yang pertama ada tipe output yang dapat berupa internal ataupun eksternal. Yang kedua ada isi output yang dapat berupa informasi. Lalu yang ketiga ada format output yang berupa keterangan atau naratif, tabel atau grafik. Lalu yang keempat ada frekuensi, yaitu banyaknya pencetakan dalam periode tertentu. Langkah-langkah perancangan output secara umum, yang pertama menentukan kebutuhan output dari sistem yang baru. Yang kedua, output yang akan dirancang dapat dikembangkan dari DFD sistem baru yang telah dibuat. Yang ketiga, menentukan parameter dari output. Tahapan kedua, ada perancangan input yang tujuannya adalah 1. Untuk mengefektifkan biaya pemasukan data, 2. Untuk mencapai keakuratan yang tinggi, 3. Untuk menjamin pemasukan data dapat diterima dan dimengerti oleh pemakai. Nah, proses input ini dapat melibatkan 2 atau 3 tahapan utama, yaitu 1. Data capture, 2. Data preparation, dan 3. ada data entry. Jika hanya menggunakan alat input langsung, maka hanya terdiri dari 2 tahapan utama, yaitu data capture dan data entry. Langkah-langkah dari perancangan input secara umum. Yang pertama, menentukan kebutuhan input dari sistem yang baru. Yang kedua, input yang akan dirancang dapat ditentukan dari DFD sistem baru yang telah dibuat. Lalu yang ketiga, menentukan parameter dari input. Ketiga, ada perancangan dialog yang bertujuan untuk menjaga agar pemasukan data benar dan untuk menjawab pertanyaan yang sering diajukan oleh pemakai. Yang perlu diperhatikan dari perancangan dialog ini, yang pertama mudah digunakan, 2 dapat memberikan petunjuk, 3 cepat memberikan respon, dan 4 fleksibel. Lalu selanjutnya ada perancangan proses sistem. Bertujuan untuk menjaga agar proses data lancar dan teratur sehingga menghasilkan informasi yang benar dan untuk mengawasi proses dari sistem. Yang kelima ada perancangan database. Penerapan database dalam sistem informasi disebut database system.
Langkah-langkah perancangan database secara umum terdiri dari dua. Satu, menentukan kebutuhan file database untuk sistem baru. Yang kedua, menentukan parameter file database. Lalu tahapan selanjutnya ada perancangan kontrol. Tujuannya adalah agar keberadaan sistem setelah diimplementasikan dapat memiliki keandalan dalam mencegah kesalahan, kerusakan, serta kegagalan dalam proses sistem. Jenis kontrol ini terdiri dari tiga. Yang pertama ada pencegahan, yang kedua ada pendeteksian, yang ketiga ada pengkoreksian. Lalu tahapan selanjutnya yaitu perancangan jaringan. Langkah-langkahnya, yang pertama membuat segmen bidang usaha, yang kedua membuat sebuah modelan, yang ketiga mengevaluasi LAN untuk mengecek apakah cocok untuk setiap segmen di seluruh usaha, dan yang keempat interkoneksi segmen-segmen jaringan. Lalu tahapan rancangan sistem yang terakhir adalah perancangan komputer. Materi pertemuan 13 akan membahas mengenai rancangan sistem secara terinci. Perancangan sistem secara rinci ini terbagi menjadi satu, perancangan output yang bertujuan mengubah data menjadi suatu informasi yang berkualitas dan dapat digunakan. Tujuan akhirnya adalah untuk proses pengambilan keputusan. Informasi yang berkualitas dan dapat digunakan ini meliputi hal-hal berikut. Satu, ada accessibility, yaitu kemudahan akses. Yang kedua, ada timeliness atau ketepatan waktu menghasilkan informasi. Lalu ada relevance, yaitu menghindari detail yang berlebihan. Selanjutnya ada akurasi atau ketepatan nilai dari informasi. Lalu ada usability, yaitu sesuai dengan tipe kognitif user. Perancang output harus menyediakan suatu produk terhadap klien atau end user yang akan menggunakan laporan. Laporan ini memiliki berbagai macam bentuk. Yang pertama ada laporan untuk level manajemen yang berbeda yang terdiri dari laporan berhierarki. Lalu ada laporan yang membandingkan data yang terdiri dari horizontal report, counterbalance report, dan vertical report. Lalu ada laporan untuk monitor variasi data. Ini terdiri dari variance report dan exception report. Lalu pedoman perancangan laporan terdiri dari yang pertama ada membuat grafik untuk ilustrasi data, dan yang kedua ada membuat tabel dan matriks. Lalu yang kedua ada perancangan input. Perancangan input ini diperlukan untuk mengkonversi data mentah ke dalam informasi yang berguna. Perancangan input ini terdiri dari yang pertama ada perancangan formulir kertas, kedua ada pengelolaan dan perancangan formulir elektronik, dan yang ketiga ada pengkodean input. Materi pertemuan 14 membahas mengenai jurnal dengan judul perbandingan model waterfall dan prototyping untuk pengembangan sistem informasi. Sebelum membahas isi jurnal, saya ingin menjelaskan mengenai waterfall dan prototyping terlebih dahulu. Waterfall dan prototyping ini merupakan model SDLC yang sering digunakan. SDLC atau System Development Lifecycle ini merupakan metodologi umum yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi. Untuk model waterfall ini menggunakan pendekatan sistematis dan urut, dimulai dari level kebutuhan sistem, lalu menuju ke tahapan analisis, desain, coding, testing, dan maintenance. Sedangkan untuk prototyping, pendekatan model ini dimulai dari pengumpulan kebutuhan, pembangunan prototipe, pengkodean, implementasi, dan pemeliharaan. Lalu sekarang saya akan bahas lebih lanjut mengenai jurnal perbandingan model waterfall dan prototyping untuk pengembangan sistem informasi. Ini merupakan jurnal majalah ilmiah Unicom, volume 14, nomor 1, halaman 41 sampai 46. Penulisnya Rani Susanto dan Anna Dara Andriani. Tujuan penelitian jurnal ini untuk
mengetahui perbandingan antara model waterfall dan model prototyping berdasarkan karakteristiknya. Pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitiannya yaitu berupa perbandingan model waterfall dan prototyping. Dimulai dari tahapan perencanaan sistem, kedua model ini sama-sama berawal dari kebutuhan. Lalu untuk tahapan analisis sistem, dengan model waterfall ini harus dilakukan analisis kebutuhan data dari awal secara lengkap dan menyeluruh, karena dengan adanya perubahan data ataupun fungsional akan mengubah keseluruhan proses pada tahap berikutnya. Sedangkan untuk model prototyping, kebutuhan data dapat ditambah ataupun dikurangi sesuai dengan kebutuhan user ketika proses testing. Untuk tahapan perancangan sistem, testing pada model waterfall akan dilakukan ketika semua tahapan pada model sudah selesai dan user tidak dapat mengetahui gambaran yang jelas mengenai sistem yang dibangun. Sedangkan untuk model prototyping, testing dapat dilakukan ketika prototipe telah dibangun, sehingga hasil testing dapat mengubah rancangan. Namun model ini memberikan prototipe sebagai gambaran sistem yang akan dibangun, sehingga sistem yang dibangun akan sesuai dengan keinginan dari user. Selanjutnya, pada tahap implementasi sistem, evaluasi pada model waterfall dilakukan ketika sistem telah dibangun. Sedangkan pada prototyping, evaluasi dilakukan ketika prototipe telah dibangun. Dari hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model pengembangan waterfall ini cocok digunakan untuk sistem atau perangkat lunak yang bersifat generik. Artinya, sistem dapat diidentifikasi semua kebutuhannya dari awal dengan spesifikasi yang umum. Sedangkan untuk model pengembangan prototyping, lebih cocok untuk sistem atau perangkat lunak yang bersifat customized. Artinya, software yang diciptakan berdasarkan permintaan dan kebutuhan tertentu. Materi pertemuan ke-15 akan membahas jurnal dengan judul Membandingkan Model-Model Pengembangan Database. Sebelumnya, pengembangan database dalam sistem informasi umumnya dimulai dengan Enterprise Data Modeling yang biasanya digunakan untuk menentukan lingkup dan isi umum dari database yang dimaksud. Proses pengembangan database ini merupakan bagian dari pengembangan sistem. Oleh karenanya, dalam pengembangan database mendasarkan pada SDLC atau System Development Lifecycle. Jurnal dengan judul Membandingkan Model-Model Pengembangan Database ini merupakan jurnal proceeding Seminar Ilmiah Nasional Komputer dan Sistem Intelligence Commit 2008 halaman 152-160 tahun 2008 dengan penulis Simbong Mangiwa, Oktri Wahyudi, Dwi Novrihendra, Nugroho Satrio Semedi, Iwayan S. Wicaksana. Tujuan dari penelitian tersebut yaitu untuk mengidentifikasi pengembangan model database yang efektif dan efisien. Metode analisis yang digunakan dalam membandingkan model-model pengembangan database ini adalah Capability Maturity Model atau CMM dan SDLC atau System Development Lifecycle. CMM disusun dari 5 tingkatan kematangan. Level 1 Initial atau yang sering disebut anarki. Level 2 Repeatable. Level 3 Define. Level 4 Manage. Dan level 5 Optimizing. Untuk SDLC terdapat mode waterfall, rat, dan spiral. Hasil penelitiannya, model CMM dikembangkan untuk membantu seluruh organisasi pengembangan sistem dalam memperoleh manfaat atau keuntungan. Selain itu, ada beberapa model dalam System Development Lifecycle yang membantu di dalam pengembangan suatu sistem database proyek perangkat lunak. Di antaranya, yang pertama ada Win-Win Spiral Model yang merupakan bentuk modifikasi dari spiral model yang biasa. Perbedaan mendasar pada spiral model biasa dengan Win-Win Spiral Model adalah pada kesepakatan awalnya. Pada spiral model biasa,
Proses komunikasi dari konsumen dilakukan secara searah. Jadi, developer hanya menerima order dari klien dengan asumsi bahwa konsumen telah mempunyai tawaran yang tidak dapat diganggu-gugat. Sedangkan untuk win-win spiral model, proses komunikasi di awal iterasi dilakukan secara negosiasi, sehingga pihak klien dan developer mendapati kesepakatan bersama. Sedangkan perbedaan iteratif dan incremental model terjadi pada model iteratif. Proses pengembangan software dilakukan secara berulang dengan catatan perulangan setelahnya merupakan pengembangan dari perulangan sebelumnya. Sehingga hal tersebut diharapkan dapat menghasilkan suatu produk yang lebih baik. Sedangkan pada model incremental, proses pengembangan software dipercepat dengan cara membagi aplikasi menjadi bagian-bagian tertentu yang akhirnya dikerjakan secara modular oleh tim-tim yang telah dibentuk. Nah, untuk rate model ini lebih cocok dikategorikan dalam incremental model. Karena rate model ini walaupun awalnya mempunyai bentuk sequential model, akan tetapi dimodifikasi agar proses development-nya dapat dipercepat dengan menggunakan komponen base. Dari hasil pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa model yang efektif dan efisien untuk database dengan sedikit siklus pengembangan dapat menggunakan model rate. Dan untuk model CMM efektif dalam pengembangan sistem yang semakin matang dan tepat waktu dalam menyelesaikan proyek. Sedangkan untuk sistem yang berskala besar dengan database yang kompleks dapat menggunakan model spiral atau win-win spiral. Sekian penjelasan ringkasan materi pertemuan 9 hingga materi pertemuan 15. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.